Keluar Ada nambah lagi satu yang anaknya. dia palsukan namanya Ubed. Yang ubay-ubay itu. Nah, Ubed ini ngakunya hijrah ke Yaman. Padahal ini Ahmad bin Isa ini kan orang Irak. Mm-mm, mm-mm. Ngerti ya? Ngerti, paham, Nah, paham. ketika sama orang Yaman, mana buktimu bahwa kau ini turunan Ubed dan Ubed itu anaknya Ahmad bin Isa? Nggak Pergi ke ada. sono ke Irak sana minta pengesahan. Ya nggak dapat disahkan sama orang di Irak. Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubed kok. Sama seperti tadi ceritanya. Saya ngaku anaknya Santoso. Santoso ini katanya anaknya Pak Harto. Padahal Pak Harto nggak pernah punya anak namanya Santoso. Yang ada tiga. Iya, iya. Sigit, Bambang, sama Tommy. Tapi saya di Papua, saya ngaku anaknya Santoso. Santoso itu anaknya Pak Harto. Gitu loh. Oke, paham, paham. Di situ penipuannya mereka bahwa mereka ini ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi karena Ahmad bin Isa itu keturunan Nabi memangnya gitu. Iya, iya, iya. Mengaku sebagai keturunan Nabi itu manfaatnya banyak apa tidak, Pak? Pak Wan. Kalau untuk dibuat penipuan ya banyak manfaatnya. Ya Allah. Ya, maksud kami begini, Bang Wan. Maksud kami begini ya. Ahmad bin Isa, kata mereka kan Ubaidillah itu datang ke Yaman abad 4 kan. Mm-mm. Jadi punya Alawi sama siapa? Sama Busri, sama Jadid. Nah ini selama 550 tahun. Kok mereka nggak bisa dapat bukti dari Irak bahwa mereka nah, ini sebelum kitab Hadis Sakran muncul ini. Ini Banyak maksud sesuatu ya. Lah, setelah Jadi kalau kayak saya ini kalau orang nggak paham, saya ngikut aja kalau emang dia mau ngomong-ngomong apa gitu ya, Tat ya. Ya Makanya saya kalau mau orang nggak paham ya belajar. husnuzon, Pak. Berhusnuzon Iya, terus. makanya saya mau monitor aja sini, mau saya pelajarin. Oh, siap, siap. Kayak saya Silakan Pak juga, Wan. kayak saya kan dulu bapak saya kan Bahmid Jailani, ada Oh iya. keturunan ya. Saya bilang ya nggak usah pakai gituan lah. Banyak yang ini nanti nggak enak. Saya bilang, saya nggak mau ikut ke situ Pak keturunan. Marga apa? Bahmid. Bahmid Jailani keturunan dari Bahmid Ternate, itu, tapi ke Bahmid Irak. itu, Bahmid itu bukan dari Irak, Bahmid dari Yaman juga. Oh, Dia bukan Ba'alawi, bukan Ba'alwi. ya saya nggak mau pakai, saya nggak mau. Iya, iya, iya. Saya Nggak nggak ngerti, apa-apa. soalnya saya nggak ngerti. Siap, siap. Takutnya fitnah. Makanya bapak saya sebelum meninggal kasih tahu kan silsilahnya ada bukunya. Langsung kemana? Wah saya nggak mau, Pak. Takutnya fitnah. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini cuman keterangan aja katanya. Ya udah hanya keterangan. Ya udah saya nggak pakai. Kita tuh sama-sama belajar. Silakan lanjut Pak Wan, silakan. Iya. Jadi selama 550 tahun itu memang tidak ada catatan, baik itu catatan di kitab-kitab maupun catatan di mana otoritas yang mencatat keturunan-keturunan Nabi namanya Nakoba. Itu ada otoritasnya. Begitu. Dan lebih lucunya lagi begini Pak Wan ya. Ubaidillah ini kan terkenal masyhur tuh ya kan. Terkenal suhronya wastifadonya itu di mana-mana. Nah, kita itu menanyakan adakah ulama di zaman itu yang menceritakan tentang Ubaidillah ini yang dikerdilkan namanya Abdullah itu dikerdilkan namanya menjadi Ubaidillah. Ada tidak itu? Kayaknya itu nggak ada. Suhro wal istifadhahnya nggak ada. Contoh seperti tadi, saya ngaku-ngaku anaknya Santoso. Santoso ini Harto. Iya iya iya. Iya. Siapa yang kenal sama Santoso? Nggak ada. Tapi saya ngomong, oh Santoso masyhur. Di Kalimantan terkenal itu anaknya Surawal Istifado. Soeharto. Nah yang saya tipu ini orang-orang di Papua.
Mana ngerti dia, nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Ya Allah. Hanya saya katakan Santoso itu terkenal. Suhrowal Istifadho anaknya Soeharto. Sama mereka juga begitu. Padahal Ubaidillah ini tidak dikenal. Tidak ada catatan di kitab-kitabnya para ulama maupun kitab-kitab sejarah maupun kitab apapun 550 tahun itu nggak ada. Baru munculnya 550 tahun itu, yaitu tadi muncul di kitab Al-Burqah Al-Musiqah itu yang Karangan ditulis Ali oleh Asakron. Ali Asakron. Kenapa disebut Ali Asakron? Sakron itu mabuk, tukang mabuk. Bagaimana tukang mabuk bisa dipercaya? Aneh kan? Pak, ini gara-gara Pak Sukron ini. Gimana Pak Sukron ini? Aduh, pusing saya Pak Sukron, Pak Sukron. Itu kan gini, mabuknya itu karena cinta Sukron, kepada kalau Allah. Sukron itu beda. Ini Sakron. Iya, iya. Tanya sama Syekh Mazen artinya Sakron itu apa? Apa sih? Mabuk. Ya mabuk. Itu tuh, Gimana itu orang mabuk mabuk, bisa dipercaya? Kan aneh. mabuk karena cinta kepada Allah gitu. Masya Allah. Ada cinta sama Allah bisa mabuk. Assalamualaikum Nah, sahabat itu kurang wabarakatuh. apa cintanya sama Allah? Rasulullah kurang apanya cinta sama Allah? Apa Ya, mereka kan. bisa mabuk? Biasa. Nggak ada cinta sama Allah bisa mabuk. Mabuk itu ya karena minuman khamr, minuman Ada keras. riwayatnya itu, Bang Albi itu ada riwayatnya. Gimana Bang Albi riwayatnya itu Nah, sampai hiasan mungkin hiasannya. Mabuk cinta Allah. ya Allah. Silakan Iya, Bang Nahu. Jadi intinya Balawi ini penipu ya. Iya. Kalau saya melihat Balawi ini bukan ulama, bukan ahli apa, yang saya lihat tuh pengamen gitu Balawi ini. Mereka ngamen aja nyari duit gitu. Nggak ada ilmu, tukang tipu. Iya, jadi cuma ngamen aja gitu. Jadi Apa-apa tukang orientasinya tipunya duit. mereka itu kalau sudah nipu, cara nipunya itu orang sudah mati, kemudian dia kan bikin cerita, oh ini yang mati nih dulu, waduh hebat punya karomah, itu sarapan tiap hari makan kapal selam. Nah, ketika orang dengar cerita-cerita karomah-karomah yang luar biasa, padahal ini yang sudah mati ya nggak bisa dibuktiin. Siapa bisa buktiin kalau dia itu punya karomah? Orang sudah mati. Iya. Tapi ketika hidup, itu nggak ada cerita-cerita karomah. Nggak Itulah. ada. Jadi gini Balawi ini kalau mereka masih hidup tuh nggak ada apa-apanya. Tapi begitu mati mereka di-framing Nggak seakan-akan ada. Nggak hebat ada. gitu. Ya sama seperti sekarang kamu lihat Taufik. Mm-mm. Iya kan? Terus apa Iya. lagi yang lainnya? Syekh. Cuman bisanya nyanyi-nyanyi aja, salawatan nyanyi-nyanyi. Iya. Habis salawat itu Kusbur. Cerita-cerita hurufat, kapal pesawat mundur kayak. Hah? habis Iya. Rantai Saya lihat Imad juga itu menantang Umar itu karena Umar di framing jadi bisa hafal 100.000 hadis gitu kan. gimana siapa? Imaduddin, Kiai Imaduddin, Iya. Gimana kenapa? melantang itu Umar, kalau Umar kan ibaratnya dia di framing sama Balawi ini hafal 100.000 hadis gitu kan. Terus. Jadi kalau dia Iman kan menjabarkan sebuah hari aja kan cuma 4.000 gitu kan. Itu pun diulang-ulang gitu kan jadi 7.000 itu Iya. kan. Jadi Bang Nahu ini gimana prinsipnya dengan Mbak Alwi ini? Percaya bahwa mereka ini sebagai zuriat Nabi begitu? Aduh, kalau saya dari dulu udah nggak percaya. Dari Itu dulu. saya YouTube saya itu ada 4 semuanya temanya Balawi, saya hancurin aja supaya kalau dong masalah Oke. Balawi ini hancur. Ini Bang biar tidak membias. Saya tanya ya, Bang apa namanya ini Bang Nahu ini tahu dari ketidakabsahan Sabah Alwi itu dari mana? Saya tahunya dari dulu ya, waktu kejadian pertama kali gitu ya. Saya tadinya nggak ngeh gitu kan masalah nasab ini kan, ya kan. Cuma pas waktu itu Imaduddin mengeluarkan Iya. itu, saya berpikir ini pasti dia mau berjilid-jilid. Gimana? Saya berpikir
Balawi ini pasti bakal mengeluarkan bukti terus demo berjilid-jilid gitu kan. Iya, iya. Tapi ternyata yang saya tunggu reaksi dari Balawi ini tidak ada gitu kan. Dari situ timbullah kecurigaan. Curiganya dari mana? Ya kecurigaannya karena Kiai Imal ini kan udah jelas bahwa pembuktian di kitab abad 45678 kan tidak ada nama Ubaidillah gitu kan. Nama Ubaidillah tidak ada gitu kan. Nah, di sana yang saya harapkan kan umat yang lain juga berharap gitu kan, yang tadinya Husnudon sama Balawi ini tadinya berharap Balawi ini akan menunjukkan bukti nih, buktinya ada gitu kan. Tapi ternyata ditunggu-tunggu tidak pernah ada gitu. Itulah yang jadi akhirnya orang makin penasaran, makin liar lah orang pada mencari kan. Iya. Otomatis Akhirnya, Anda sudah mencari dong, gitu ya. ya kalau saya kan ibaratnya membuka-buka semua kan. Baik Apa dari yang Anda buka sejarah dalam nasional gitu kan, baik dari sejarah nasional tentang keberadaan Balawi ini gitu kan. Bahkan mereka mengaku-ngaku wali songo turunan sama dengan mereka. Saya kan buka-buka sejarah juga ini kan, dari masalah ini itu dimasukin lah semuanya gitu kan, diinput gitu kan. Gitu. Dari pertama wali songo datang tahun 1400 gitu kan, sampai Belanda datang 1969 96 gitu kan, 1596, terus kedatangan Balawi 1830 gitu kan kemari gitu kan, di bawah Belanda. Sampai saya lihat, sampai telusuri, sampai ternyata ini sampai akhirnya jejaknya hampir sama dengan Yahudi Israel kan, dengan Yahudi Israel, dengan cara-cara mereka di sini dengan kuburan palsu gitu kan. Sedangkan di Jamal Zaitun juga di sebelah timur Israel juga, Masjid Al-Aqsa itu ada pekuburan Yahudi gitu kan. Itu kuburan palsu, sama 300 kuburan palsu di sana. Gitu. Jadi akhirnya dengan berbekal itu saya lagi mencari, akhirnya sebenarnya yang disebut jurah Nabi mereka itu bullshit semua. Gitu. Malah yang ada mereka tuh juriah kapitan Belanda. Yang saya yakin itu juriah kapitan sama mufti-mufti. Balawi ini. Iya, Balawi ini. Karena kalau kita ngobrol juga sama Muhyiddin sama ini, mereka juga terbatas sama si Muhyiddin kan, nggak tahu apa-apa. Saya tanya Imam Baqi Mukallaf ibunya siapa, kan mereka nggak tahu. Kalau Rasulullah kan jelas ibunya Siti Aminah kan, gitu. Kalau Imam Baqi Mukallaf siapa ibunya kan nggak tahu mereka. Apakah orang tua Imam Baqi Mukallaf punya anak berapa kan nggak tahu, gitu kan? Gitu. Banyak hal ganjil dengan mereka ini, gitu kan? Kaum mereka ini terlalu banyak kelustaannya gitu. Segala omongannya tuh tidak bisa dibuktikan. Ya, begini Pak, Pak Yuda ya. Apa yang dijabarkan oleh Kiai Imad itu hanya sebagai wacana saja, atau menjadi dongkrak lah, membuka wawasan gitu. Ya penyuara aja kalau menurut saya Kiai Imad. Iya, sampai akhirnya apa yang saya sesalkan apa? Para muhibin ini, mending si muhibinnya yang kelas ecek-ecek, ini para kiai yang ikut-ikutan membela Baib gitu kan, membela Balawi. Mereka kayak membodohi sendiri gitu kan. Ini udah terang benderang gitu. Mereka sekarang menutupi gitu kan, dengan menyatakan bahwa dengan mengeluarkan doktrin bahwa ibaratnya orang kalau ubalnya memutus dosanya, memutus nasab atau gimana gitu, itu kan sebenarnya ini mereka sendiri yang salah. Karena apa? Mereka tuh nggak punya bukti. Ini Muhyiddin tuh malah nyalahin Imad gitu kan. Jadi seakan-akan Imad tuh salah, Kiai Imad tuh ini
Kalau Kiai Iman yang salah tuh sebenarnya Muhyiddin tuh mestinya malah ke Balawi. Kenapa nggak bisa membuktikan kalau mereka jureh Nabi gitu? Misalnya tes DNA, oke lah tes DNA, buktikan. Misalnya ini apa masalah kitab ini coba hadirkan, buktikan gitu kan? Atau permintaan lain narkoba internasional mana buktikan, tunjukkan gitu kan, cuma kayak gitu. Tapi kan sepanjang ini kan nggak ada. Semuanya malah berbalasnya gitu. Akhirnya malah frontal aja nyerang Muhyiddin, nyerang Kiai Iman gini seakan-akan Kiai Iman salah. Makanya saya bilang, walaupun Kiai Iman meninggal, ya orang tetap gak akan percaya Balawi jureh Nabi. Gitu kan. Karena ini bukan masalah iman lagi, ini masalah umat sekarang ini gitu. Iya betul. Jadi kalau hari ini ada kiai ya, kiai atau ulama atau ustadz, otomatis mereka itu kan berilmu. Ya, kalau Iya. sudah gelarnya kiai, ulama atau ustadz, itu pasti orang punya ilmu. Kalau mereka masih mempercayai Ba'alawi itu sebagai zuriat Nabi, berarti mereka tukang tipu. Iya. Mereka tukang tipu, bukan orang bodoh. Beda kalau muhibin yang tidak punya ilmu apa-apa, iya kan? Mereka cuma ngikut-ngikut, percaya dah bahwa mereka Ba'alawi ini zuriat Nabi. Nah itu karena mereka bodoh. Tapi kalau sudah gelarnya ustadz, ya, ulama atau kiai, itu bukan bodoh, itu tukang tipu mereka. Iya. Ya, Yang bahayanya ini mereka ikut-ikutan membelokkan sejarah gitu kan. Sejarah bangsa dibelokkan gitu kan, sejarah-sejarah hal-hal lain lah dibelokkan. Padahal ini kan bisa ditelusuri kalau mereka ini kan. Jangankan cuma Ba'alawi yang datang kemari, Batu Borobudur yang udah tahunan di sini kan bisa di lab, bisa masuk di lab ini, di masuk laboratorium bisa ketahuan tahun berapa batu itu. Surveyor ya betul. Iya, apalagi cuma Ba'alawi yang orang hidup gitu kan, gitu. Bang Wan, mohon maaf dipotong ya. Ya silakan. Ini kitab Syarhul Ainiyah. Illa annahu ini qad hasala fi zamanin sabiq ingkar, bahwa ada satu zaman yang diingkarkan bahwa mereka itu Alawi dan keturunan Ubaidillah, Alawi sama Jadid sama Busri, ingkar bahwa mereka bukan dzurriyyah. Wa tuliba minhum tashihu nasabahum, dan ada yang berminat mensahihkan nasabnya. Fasafar al-Imam Syekhul Islam Abul Hasan Ali bin Muhammad ibn Jadid ila Iraq. Jadi ada yang keturunan bin Jadid, Jadid itu saudaranya Alawi, ya, ila Iraq, wa athbata nasabahum, dan sudah mengisbatkan nasabnya. Wa ashhada ala dhalik nahwa ma'ata adlin mimman yuridul hajj. Jadi sudah ada yang bersaksi sekitar 100 adlin mimman yuridu, siapa yang mau naikkan ibadah haji. Thumma athbata dhalika bi Makkah, dan sudah diisbatkan di Makkah. Wa ashhada alaihi jami' man hajja bin Hadramaut, dan sudah bersaksi semua orang yang melaksanakan ibadah haji yang datang dari Hadramaut. Nah ini kalau sudah diisbatkan di Irak, ya, kok Naqaba Al-Ashrafut Talibin yang paling tua di Irak itu, Naqaba internasional, kok ditolak mereka? Kok bisa? Kalau benar mereka dzurriyyah sudah diisbatkan di Irak, dan apalagi sudah diisbatkan di Makkah, kok ditolak di Irak dari Naqaba internasional? Bisa. Itu mereka akan membuat cerita itu di buku tadi itu apa, kitab apa itu, Syar'u apa? Syarhul Ainiyah. Syar'aniyah itu, itu mereka merangkai cerita seakan-akan mereka itu mendapat isbat dari ratusan orang keturunan dari siapa tadi? Dari Bani Ubaidillah. Iya, dari Bani Ubaidillah. Nah, Jadi saudaranya Alwi. jadi isbat itu yang namanya isbat itu adalah penetapan berdasarkan bukti.
bukti. Ya. Sama seperti kita ke pengadilan. Ya, untuk Ya, menetapkan bahwa ini anak angkat, bukan anak asli. Kita ke pengadilan, kemudian dilihat ada bukti bahwa anak ini lahir di rumah sakit ini, bapaknya namanya ini, tercatat semua bukti-bukti itu. Nah, dengan bukti-bukti itu pengadilan menetapkan isbat. Artinya penetapan dengan alat bukti, itu namanya isbat. Tapi kalau cerita dongeng, ketemu 100 orang, kemudian 100 orang itu mengisbat, itu bukan isbat, Cerita itu ya, dongeng, cerita dong. cerita. Malah maksud gini kalau saya berpikir gini ya, Balawi yang ada sekarang ini kayak yang ada di kita sekarang. Jangankan mereka juri alawi, mereka juri alawi pun nggak terverifikasi gitu. begini bang, maksud saya begini bang. Ini mereka suka memuliakan diri seperti ini. وكان الشيخ السيد علوي المذكور ممن جمع بين كمالي الشرف والنسب وجمالي المجد والحسب وفاق في جميع الآفاق وخلف ذكرا باقيا سطرت فضائله في الأوراق. وذكره العلماء وأرباب التواريخ. Kalau arbab tawarikh itu maksudnya apa? Ahli sejarah dan ulama. Ulama dan yang sudah disebutkan Alwi itu dan ahli sejarah, mana selain keturunannya? Mana kitab-kitab yang sudah disebutkan Alwi itu leluhur mereka itu? Nah ini kalau kita baca kitab-kitab mereka, sangat memuliakan diri gitu, suka dimuliakan diri gitu. Maaf kalau Alwi ini punya anak berapa sih? Alwi, baru tutup ini. Pokoknya ada Abdurrahman As-Saggaf, ada siapa lagi? Alwi itu sebenar-benarnya di kitabnya bahwa dia sudah telat nikah. Tapi duriyahnya yang ada di tolang sulbinya bicara sama dia, sama ayahnya. Berkata, kita ada di tolang sulbimu, nikahlah atau kita keluar dari tolang sulbimu. Makanya dia nikah. Jadi kalau kita kembali ke sejarah seperti kayak gitu, dia akan telat nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini punya sebentar ya, mohon maaf, buka lagi nih. Silakan lanjut sampai saya temukan. Itu bukan terlambat menikah, itu namanya apa ya, syahwatnya tinggi sebelum jadi terbentuk jadi nutfah, jadi sperma. Silakan lanjut sampai saya temui ini. Oh ya, itu memang kitabnya kan kitab kalangan mereka sih. Iya kan saudaraku kan baru tanya itu Alwi itu punya berapa anak kan? Iya. Ya, jadi kami lagi mencari di kitabnya ini. Pemahaman kita dengan mereka itu dengan Balawi ini beda gitu. Kalau Balawi ini mereka selain ngeklaim bahwa mereka juri Nabi, mereka juga mengaku dirinya Ahlul Bait gitu. Itu sering mereka gembar-gemborkan. Maksudnya? Iya, mengaku dirinya Ahlul Bait gitu. Mereka tuh sebagai Ahlul Bait gitu kan. Mereka sebagai Ahlul Bait Nabi Muhammad katanya gitu kan. Bait. Iya, Ahlul Bait. Padahal kan kalau di ajaran di kita kan Ahlul Bait ini kan yang ada di rumah Nabi itu gitu kan. Ya, Ahlul Bait itu kan keturunan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, itu Ahlul Bait. Iya, Ahlul Bait kan cuma sebatas itu. Tapi kalau mereka ngeklaim bahwa Ahlul Bait ini, yang Abaib ini termasuk Ahlul Bait gitu. Iya, jadi Mereka memang memuliakan klaim-klaim diri. mereka itu semua tipu daya.
tipu-tipu semua klaim-klaimnya itu. Apa yang keluar dari mulut-mulut mereka itu tipu-tipu semua. Jadi ini Iya. memang kaum tukang tipu, Ya, keturunan tukang kayak tipu. gini dulu saya waktu ingat pelajaran SMP nih, Al-Quran dan hadis di Sanawiyah dulu saya. Ini Rasulullah waktu meninggal dia meninggalkan dua pusaka. Dua pusaka ini Al-Quran dan hadis atau Kitabullah dan Sunnah Rasul. Tapi kan Taufik sendiri kan waktu itu kan dia memberikan ini di videonya bahwa ya talak itulah. Jadi katanya Kitabullah dan Alul Bait ini gitu kan. Bahwa Kitabullah dan Juriah Nabi ini para habaib kata gitu. Kayak udah ngaco-ngaco aja gitu. Walaupun mungkin lah mereka punya ada hadis apalah terserah lah, tapi kan kalau pemahaman saya dari dulu emang masalah dua pusaka ini Al-Quran dan hadis gitu atau Kitabullah dan Sunnah Rasul gitu aja. Karena waktu itu saya pun dapat nilai yang ke-9 waktu SMP itu. Saya masih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan Bali itu sebetulnya dibikinnya salah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi dibikinnya malam, sore udah keluar gitu. Jadi begini Mbak Alwi itu nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Nggak mungkin Mbak Alwi itu nasabnya tersambung. Jadi begini ya, saudara-saudaraku. Memang dari dulu itu yang paling ditakutin sama orang-orang Balawi ini ada orang yang membongkar kedustaan-kedustaan mereka sebagai zuriyah Nabi. Itu yang mereka takutkan dari dulu. Iya. Subhanallah, ini muncul di 2022 Kiai Imaduddin ya, yang lahir dari rahimnya NU istilahnya. Kalau ini masalah tadi ini keluar dari misalnya orang Muhammadiyah, mungkin mereka gampang untuk menaklukkan. Cukup dikatakan, oh ini Wahabi, ini pembenci Wahabi keluarga Nabi. Iya betul. Selesai. Tapi kalau ini dari Subhanallah, ini Allah Ta'ala yang ngatur semua. Keluar dari NU. Sehingga mereka mau menframing Kiai Imad Wahabi, nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Itu Nah, saya pun Kiai ini saya Imad. bersyukurnya itu mereka itu ngakunya Habib bukan Sayyid atau Syarif gitu. Kalau Sayyid atau Syarif Imaduddin pasti berpikir juga gitu kan. Sama aja, mereka bukan zuriat Rasul. Dia Habib, dia Sayyid, dia apa kek. Dia bukan orang Arab kok. Iya. Dia Iya, orang kalau Yahudi segitu. Askenazi. Cuma maksudnya gini, kalau Juriyah Nabi ini kan sudah identik lah, namanya itu Syarif dan Sayyid gitu kan di dunia gitu kan. Ini Bukan Habib. bentar. Tapi kalau mereka Kiai mau Imad ini ngaku-ngaku akan Sayyid mengejar pun, mereka, akan mengejar mereka. Mereka mau ngaku Sayyid, mereka mau ngaku double, mau mengaku anak siapa, dikejar. Karena mereka ini pemalsu. Kita orang di belakang Kiai Imad. Ya Allah, kita kejar. Siapa mereka itu? Begitu. Karena pemalsu-pemalsu semua. Dari yang kecil sampai yang dulu-dulunya. Itu pemalsu mereka. Bahaya buat Indonesia ini. Iya. ya Bang Rido ya. Kiai Imad itu muhibbin dan beliau itu salah satu tokoh FPI itu
Allah membuka dari dalam sendiri, Iya. dari dalam kalangan mereka sendiri. Ya, mereka muncul Balawi ini kan waktu di atas anginnya itu pas Habib Rizik jadi Pam Swakarsa itu zaman Soeharto 98 kan. Waktu itu dia mendirikan FPI, akhirnya kan Front Pembela Islam itu di 17 Agustus juga di 98. Itu sama dengan ulang tahun Indonesia kan. Gitu. Dari sana mulai gejolak-gejolak muncullah Habib-Habib ini. Yang nggak jelas kan orang mana, mondok di mana kan nggak jelas gitu. Akhirnya merusak tatanan juga. Yang tadinya Islam Jadi ini begitu sebetulnya sakral jadi untuk tahu mainan. Mbak Alwi nasabnya palsu itu sepele sebetulnya. Sepele banget. Nah, dari Ubaidnya aja udah ketika mengaku mentazkir namanya dari Abdullah menjadi Ubaidullah kan gitu. Nah, dikatakan tawaduk, setawaduk-tawaduknya kemudian digelari imam mujtahid mutlak. Tidak bisa menunjukkan mana buktinya, kitabnya yang menjadi dasar bahwa Abdullah yang ditazkir menjadi Ubaidullah itu adalah imam mujtahid mutlak. Apa dasarnya? Gak ada buku terkait dengan riwayat hidupnya, tidak ada buku terkait dengan nasabnya, buku nasab terkait dengan nama Abdullah yang ditazkir menjadi Ubaidullah, tidak ada. Semuanya kosong, semuanya kosong. Iya. Tidak ada. Nah, Betul. ketika kemudian ditanya siapa ibunya Ubaid, nggak ada yang tahu ibunya siapa. Siapa ibunya Ubaid? Nah, Dan baginda Nabi saja, baginda Nabi yang ayahnya wafat sebelum beliau lahir tahu namanya Abdullah, ibunya tahu namanya Aminah. amin. Ini Ubaid kok nggak ketahuan ibunya siapa? Ibunya. Dan itu pertama, yang kedua juga itu ketahuannya waktu di puncak mereka kencing, ternyata kelihatan nggak disunat, belum disunat, berarti bukan Habib ini, palsu. Nah di situ ketahuannya. Kenapa Habib ketahuan belum disunat semua? Dari situ. Nah akhirnya keluar dari tesis. Begitu. Iya. Di Indonesia juga mereka berdusta. Saya nggak sukanya mereka tuh selalu bawa Rasulullah gitu. Selalu membawa Rasulullah di kuburan dia ada Rasulullah hadir, di majelis taklim hadir Rasulullah, di ini Rasulullah hadir Rasulullah. gitu. Pada Siti Aminah aja kan kata Imaduddin kan, kata siapa Ustaz siapa waktu Rasulullah meninggal Siti Aminah ini nggak pernah hadir keluar dari kuburannya Rasulullah menemani itu Siti Fatimah kan. Itu kalau kau Jadi nggak percaya, begini. kalau kau nggak percaya langsung dibilang Wahabi kau. Wahabi. Jadi begini, nggak usah jauh-jauh ke situ. Ketika berada di Indonesia, mereka mengaku bahwa nenek moyang mereka berjuang memerdekakan Indonesia dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian mengatakan kalau penjajah, kalau orang-orang yang menjajah baik Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda tahu akan keberadaan zuriat Rasulullah, itu pasti dibunuh kan. Makanya banyak daripada kalangan-kalangan zuriat Rasulullah yang dimaksud mereka Ba'alwi ya, pengakuan mereka itu Ba'alwi, itu menyembunyikan jati dirinya. Nah itu juga dusta. Buktinya Utsman bin Yahya jadi mufti Batavia, jejeran sama Belanda, enggak dibunuh, enggak dibunuh. Berarti itu bukan zuriatnya Rasulullah. Itu berarti bukan zuriat Rasulullah. Kan mereka sendiri, mereka itu menolak pernyataan mereka sendiri. Katanya kalau zuriat Rasulullah akan dibunuh oleh penjajah kalau ketahuan itu zuriat Rasulullah. Buktinya Utsman bin Yahya jadi mufti Batavia berhubungan dengan Belanda, mau dalilnya itu, mau berdalih itu adalah siasat dan sebagainya. Artinya Belanda tahu tuh itu zuriat Rasulullah. Kalau memang iya zuriat Rasulullah, kan begitu.